Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan analisis volume lalu lintas di Jalan Ranca Numpang yang sudah saya survei. Saya survei dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Menghasilkan data sebagai berikut dengan jarak per 15 menit. Setelah itu, setelah mendapatkan data, ditotalkan semua dari atas sampai bawah, menghasilkan seperti ini, dan ditotalkan juga ke bawah dan ke pinggir, dan hasilnya seperti ini. Lalu persentasenya yaitu dengan cara total semua data ini dibagi total semua keseluruhan data tersebut, maka menghasilkan persentase seperti ini. Lalu setelah itu dibagi per 1 jam dengan cara seperti jam 6 sampai jam 7, jam 6.15 sampai 7.15, 6.30 sampai 7.30, 6.45 sampai 7.45, lalu jam 7 sampai jam 8. Dan cara ngitungnya itu adalah dengan cara menjumlahkan dari per 15 menit ini dijumlahkan per jam. Maka hasilnya seperti berikut. Lalu setelah itu baru dijumlahkan ke pinggir dan menghasilkan yang paling banyak itu adalah di jam 7 sampai jam 8 dengan jumlah kendaraannya. Setelah itu masuk ke satuan mobil penumpang dengan cara mengetahui EMP-nya itu kalau untuk sepeda motor 0,25, untuk low vehicle atau sejenis mobil itu 1, high vehicle atau sejenis truk atau bus 1,2. Lalu dihitung dengan cara hasil yang tadi di sebelah ini dikali ke 0,25, hasil segini. Lalu untuk mobil juga sama, yaitu dengan hasil yang di data tersebut dikali 1, dan truk juga sama, ini dikali ke sini, lalu menghasilkan data seperti berikut. Dan setelah itu ditotalkan ke pinggir per 15 menit, maka hasilnya seperti berikut. Dan paling besar itu adalah 175 di jam 7 sampai jam 7.15. Lalu setelah itu dipresentasikan juga sama seperti tadi, yaitu dengan cara total awal ini dibagi semua jumlah ke pinggir ini, maka menghasilkan seperti berikut ini. Setelah itu dimasukkan ke per 1 jam seperti tadi, ini yang sudah dimasukkan, lalu masuk ke sini dan dijumlahkan dulu ke sini, yang 6 sampai jam 7 dijumlahkan, 6.15 sampai 7.15 dijumlahkan, maka datanya seperti ini. Dan yang paling banyak itu adalah di jam 7 sampai jam 8 sama dengan 175 kendaraan. Lalu setelah itu kendaraannya itu jam tertingginya itu yang tadi yang 572 ini, karena maksimum dari semuanya. Kendaraan rata-ratanya juga ini dirata-ratakan, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk SMP per jamnya itu tadi di sini yang 175 ini, dan SMP per jam rata-ratanya itu di average di sini dan menghasilkan 142. Data yang dihasilkan itu adalah dari inventaris ruas jalan tersebut ini. Yang pertama itu statusnya itu sebagai jalan lokal, lalu statusnya itu jalan kota, fungsinya itu jalan lokal, dan ini tipe jalan itu 2 arah 1 lajur. Lalu model arusnya itu 2 arah, panjangnya itu 1200 meter atau 1,2 km, lebar jalannya itu 2,4, lalu lajurnya itu 2, jalurnya 1. Lebar per jalur itu 1,2, mediannya itu 1,25 atau si pembatas itunya. Lalu bahu jalannya itu 0,2 dan 0,18 karena cuman sedikit di situ bahu jalannya.
Lalu kondisi jalannya baik, kekerasan beton, hambatan sampingnya itu tidak adanya lahan parkir. Jadi kalau misalnya ada mobil bersitu jadi kayak ada kemacetan dikit. Tata guna lahannya itu seperti ada kantor kelurahan, gor olahraga, lalu ada pertokoan. Jumlah aksesnya ada 4, jumlah lampunya itu 26, penerangannya itu jaraknya itu 1 meter, dan kondisinya itu dengan baik. Lalu masukkan ke analisis kapasitas jalan tersebut tadi. Volume lalu lintas SCP per jam itu 175, tipe jalannya itu 2/2 karena 2 jalur yang berbeda arah, 2 arah. Lalu lebar jalannya itu tadi dikurangi dengan bahu jalan yang 0,2. Lalu lebar jalannya itu diketahui dari yang tadi di sini. Setelah itu pemisah arahnya itu karena tidak ada kayak skat atau beton jadi 50-50. Hambatan sampingnya itu VL, lalu jumlah penduduknya itu cuma sedikit yaitu cuma 150 ribuan dikali 0,25 yang tadi rumus sebelumnya. Kapasitas dasar SCP per jamnya itu saya memilih yang 2 arah karena ini di perkotaan. Lalu untuk FCW nya juga dengan menggunakan rumus 0,92 dibagi 3 dikali dari si lebar per lajurnya itu. Lalu FCSAP nya itu 1 karena di perkotaan. Lalu hambatan sampingnya juga 0,96 karena dari perkotaan 2 dan jalannya itu 2 arah. FCCS nya juga 1 yaitu 2 arah dan dalam perkotaan. Kapasitas SCP per jamnya itu dikali semua antara ini FCW, FCSAP, FCSF, FCCS. Dan kapasitas ini, kapasitas SMP per jam. Lalu untuk mengetahui PCR itu volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas SMP per jam. Ini dibagi ini, hasilnya ini. Dan untuk loss-nya volume lalu lintas dibagi dengan PCR. Maka hasilnya 1,0,2. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.